Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syatul Fatimah dengan NIM H540121054. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktural break dan pemodelannya dalam analisis time series. Struktural break adalah perubahan signifikan dalam hubungan antara variabel dalam data time series yang terjadi pada titik tertentu di waktu tertentu. Perubahan ini dapat mempengaruhi tren, rata-rata, variabilitas, atau hubungan antar variabel, sehingga analisis model time series tanpa memperhitungkan struktural break dapat menghasilkan estimasi yang bias. Struktural break sering terjadi karena faktor eksternal seperti krisis ekonomi, perubahan kebijakan, atau peristiwa besar lainnya. Analisis struktural break itu digunakan oleh yang pertama itu peneliti ekonomi untuk mengamati dampak dari kebijakan, yang kedua analisis pasar keuangan untuk memprediksi pergerakan harga aset, yang ketiga itu pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi efek dari intervensi ekonomi, yang keempat itu akademisi dalam studi statistik dan ekonometrika. Struktural break dapat terjadi kapan saja dalam data time series. Biasanya diakibatkan oleh yang pertama itu perubahan kebijakan pemerintah, misalnya pengenalan tarif baru. Yang kedua itu kebijakan ekonomi global seperti krisis finansial atau pandemi. Yang ketiga perubahan teknologi atau peraturan. Selanjutnya, struktural break terjadi ketika ada perubahan kebijakan, krisis ekonomi, kejadian luar biasa, seperti pandemi atau perubahan teknologi yang mempengaruhi pola data time series. Identifikasi biasanya dilakukan pada periode yang dicurigai atau melalui deteksi otomatis menggunakan alat statistik. Mengidentifikasi struktural break penting untuk memastikan model time series tetap valid, menghindari bias dalam estimasi dan prediksi, memberikan wawasan tentang perubahan yang terjadi dalam sistem atau proses yang dianalisis. Struktural break dapat ditemukan dalam berbagai jenis data time series seperti data makroekonomi, itu contohnya inflasi dan GDP, data pasar keuangan, contohnya harga saham dan suku bunga, atau data lingkungan seperti curah hujan dan suhu. Metode untuk analisis struktural break sendiri itu ada 3. Yang pertama, Chow test digunakan untuk menguji keberadaan struktural break pada data time series atau data panel. Uji ini membandingkan dua model regresi untuk mengetahui apakah terdapat perubahan signifikan pada hubungan antar variabel sebelum dan sesudah titik tertentu. Yang kedua itu Cusum test. Cusum test digunakan untuk mendeteksi struktural break secara dinamis tanpa memerlukan informasi titik break sebelumnya. Tes ini memantau stabilitas parameter regresi dari waktu ke waktu. Yang ketiga itu Bayes-Perron test. Bayes-Perron test adalah metode yang lebih canggih untuk mendeteksi banyak struktural breaks dalam satu data time series. Tes ini dapat mengidentifikasi lokasi optimal dari beberapa titik break. Selanjutnya itu kita akan melakukan uji struktural break menggunakan aplikasi Stata. Langsung saja kita ke aplikasinya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan ini adalah data jumlah RDN dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan datanya itu bulanan. Kemudian di bagian sini bisa langsung ke data editor. Bisa langsung di copy paste. Bentar. Yang variabel names, kemudian di bagian jumlah RDN itu kita akan rename menjadi RDN saja untuk mempersingkat, lalu enter. Nah, di sini sudah berubah menjadi RDN. Kemudian selanjutnya itu kita tulis di komen gen
underscore n. Lalu enter. Kemudian selanjutnya itu gen new t sama dengan tm dalam kurung 2020 M1 karena dimulai dari tahun 2020 bulan pertama, jadi M1 tutup kurung ditambah T-1. Lalu enter. Nah, di sini itu sudah muncul, kita bisa lihat di data editor. Untuk variabel new t-nya sudah muncul. Namun di variabel ini tuh kita akan ubah formatnya menjadi monthly karena data kita itu bulanan. Nah, yang ini udah berubah datanya menjadi bulanan. Selanjutnya kita di set new t, enter. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa data kita itu dari 2020 bulan pertama sampai 2022 bulan ke-12 dengan deltanya itu 1 bulan. Kemudian selanjutnya kita akan melihat plotnya dengan cara tsline new t. Sorry, salah. tsline rdn karena kita akan cek plot dari rdn. Nah, di sini sudah muncul untuk grafik dari RDN-nya. Kita bisa lihat bahwa di data RDN ini tuh terdapat structural break di bagian sini. Yang kelihatan itu di bagian sini, tetapi mungkin di bagian lainnya juga terdapat structural break, tapi yang kelihatan banget itu yang di bagian sini. Untuk selanjutnya, kita bisa cek dengan metode yang lain. Kita akan regress RDN sama new t. Di sini hasilnya itu sudah muncul. Kita bisa lihat di sini tuh koefisien dari RDN itu di angka segini. Untuk probabilitasnya itu 0,00 atau lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya itu kita akan lihat stat SBQSUM. Nah, di sini tuh
garis merah atau ini tuh merupakan garis dari Cusumnya itu sempat keluar dari 95% confidence bands-nya. Dia itu keluar di bagian sini. Ini itu sekitar Mei 2021. Ini tuh menunjukkan adanya structural break dalam parameter model pada titik ini. Di bagian sini dia keluar dari batas atas dan batas bawahnya. Selanjutnya kita akan coba menggunakan uji G-Hansen. Caranya itu kita install terlebih dahulu. Kita ketik di komen ssc install G-Hansen, lalu enter. Dan ini untuk hasil dari SB Cusumnya. Untuk tes statistiknya itu lebih besar daripada critical value 5% dan 10%. Ini masih menginstal, kita tunggu dulu. Di sini H0-nya itu tidak ada structural break, jadi untuk hipotesisnya itu berarti tolak H0 karena terdapat structural break pada datanya. Kita ketik saja di komen untuk uji Hansen-nya. Hansen RDN new T, break dalam kurung level black method dalam kurung BIC. Untuk hasil output dari Hansen-nya itu, di sini kita bisa lihat ada ADF, ada ZT, dan ada ZA. Untuk ADF untuk ADF itu tes statistiknya minus 4,61. Dengan critical value itu ada 1%, 5%, dan 10%. Untuk ZT itu sama, tes statistiknya minus 4,68, dan itu lebih besar daripada critical value yang 5%, itu minus 4,61. Sedangkan untuk ZT itu minus 27,40, yang artinya lebih besar daripada critical value 1%, 5%, dan 10%. Sehingga berdasarkan dari data ini tuh kita bisa tahu bahwa terdapat kemungkinan structural break pada untuk tanggalnya kita bisa lihat di bagian sini 2021 di bulan Mei. Mungkin hanya itu uji struktural break yang dapat saya lakukan menggunakan aplikasi Stata. Untuk kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.